Hari ini saya diminta untuk menyampaikan tema tentang keluarga. Kita akan mulai dulu dengan belajar dari satu keluarga yang sepanjang sejarah akan jadi keluarga yang paling penting di dunia ini. Keluarga siapa? Tentunya keluarga Tuhan Yesus. Kita akan belajar dari Yusuf dan Maria sebagai pendahuluan, di mana keduanya, Bapak Ibu Yusuf ini adalah teladan. Kalau Ibu Bapak buka Lukas 2 ayat 41, ini sambil menunggu ditayangkan ya. Kalau Ibu Bapak buka Lukas 2 ayat 41, maka keluarga ini jadi keluarga yang bisa dikatakan taat dalam peraturan agama Yahudi pada saat itu. Di dalam Lukas 2 ayat 41 Alkitab menceritakan bahwa tiap-tiap tahun Yusuf dan Maria tentunya dengan anaknya Yesus saat itu. Dengan Yesus saat itu mereka pergi ke Bait Allah dan Alkitab berkata bahwa tiap-tiap tahun. Nah, pergi ke Bait Allah bagi orang Yahudi adalah perintah. Dan mereka pergi itu 3 kali setahun minimal, yaitu Hari Raya Pondok Daun, kemudian Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi, kemudian yang terakhir Hari Raya Pentakosta. Nah, biasanya mereka datang berbondong-bondong ke Yerusalem, dan yang datang ke Yerusalem bukan hanya dari Israel atau wilayah Palestina, tapi juga dari luar, begitu ya. Makanya di Hari Raya Pentakosta di Kisah Rasul pasal 2, datanglah orang dari berbagai penjuru. Dan kalau kita baca catatan di Kisah Rasul 2 tentang orang-orang yang datang, yang melihat orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus di sana, maka kita akan lihat bahwa paling tidak kalau saya hitung itu ada 14 atau 15 atau juga bisa 17, 18 tergantung apakah nama-nama tempat itu satu, kadang disebut dua, itu kadang-kadang bisa dipahami satu tempat, bisa juga dipahami dua tempat. Jadi entah 14, 15 atau 17, 18 tempat begitu. Termasuk dari kota Roma, orang-orang Yahudi yang kemudian migrasi keluar antara yang tinggal di kota Roma datang ke Yerusalem. Dan pada hari raya Pentakosta kemudian mereka mengalami pengalaman yang luar biasa tadi, melihat 120 orang dipenuhi roh. Dan ketika mereka menyaksikan 120 itu dipenuhi roh, mereka terkejut dengan apa yang dikerjakan. Dan Petrus khotbah kepada mereka dan Alkitab mencatat, walaupun bagi sebagian orang itu jumlah yang bombastis, kemudian Petrus mencatat berkhotbah, Alkitab mencatat dia khotbah dia ada kepada 3.000 orang dan 3.000 orangnya kemudian menjadi percaya. Nah, 3 kali hari raya tadi ya, Hari Raya Pondok Daun, Paskah, Hari Raya Roti Tidak Beragi dan Hari Raya Pentakosta menjadi kewajiban bagi mereka untuk pergi. Yang kita syukuri adalah sebagai orang percaya kita nggak ada kewajiban pergi kemana-mana 3 kali setahun. Bayangkan kalau mereka dari Roma, bisa dibayangkan Roma belum ada pesawat saat itu, paling hebat itu kereta kuda, itu pun yang kaya raya. Kalau dia tidak kaya raya ya jalan kaki begitu. Bayangkan kesusahan yang harus dihadapi 3 kali dalam setahun dan itu wajib. Nah, keluarga Yesus, Yusuf dan Maria adalah orang yang taat 3 kali setahun. Alkitab catat tiap-tiap tahun. Tiap-tiap tahun menunjukkan bahwa mereka betul-betul taat karena melakukannya tiap-tiap tahun. Nah, kemudian ketika Yesus berusia atau berumur 8 hari, keluarganya pergi ke Bait Allah di Yerusalem. Keluarga Yusuf dan Maria diberitakan datang ke Bait Allah untuk memenuhi ketentuan Taurat menyangkut kelahiran anak dalam budaya Yahudi saat itu, yaitu sunat. Di Lukas 2 ayat 21, perintahnya di Imamat 12 ayat 1 sampai 3. Sunat, itu sebuah kewajiban Taurat. Kemudian ada pentahiran. Dan ini juga berkaitan dengan anak sulung karena Yesus anak pertama. Markus 6 ayat 3 menjelaskan bahwa dia punya 4 saudara laki-laki dan ada saudari-saudarinya atau saudara-saudara perempuan. Nah, Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bayangkan hari ke-8 mesti dibawa ke Bait Allah. Kalau lihat petanya, Bait Allah di Yerusalem. Yesus lahir di mana?
Bethlehem. Itu bukan jarak yang dekat. Bukan jarak yang dekat. Bayangkan kalau bayi berusia 8 hari, berarti baru dilahirkan kan 8 hari. Ibunya bagaimana? Kalau zaman now ada banyak pengobatan yang luar biasa, sesar misalnya begitu ya. Atau kalau lahir normal dia bisa dengan teknologi modern saat ini bisa dengan cepatnya begitu ya. Waktu istri saya melahirkan putri kami yang saya ceritakan beberapa waktu yang saya khotbah pertama kali, maka tidak lama setelah itu istri saya disuruh terapi untuk cepat-cepat bisa jalan gitu di kota Göttingen di Jerman. Tapi bayangkan 2000 tahun yang lalu belum ada teknologi medis secanggih zaman sekarang. Baru usia 8 hari loh, Ibu Maria baru melahirkan sudah harus pergi ke Bait Allah. Tinggalnya di mana? Bukan di Yerusalem, tinggalnya di Bethlehem. Saya mau beritahu, kalau kita hanya gara-gara kewajiban tertentu gitu ya, kita mengeluh, kita malu loh sama Maria. Ya kan? Kalau hanya gara-gara saya harus begini, KPL Tower begini naik mobil, saya tadi sekitar 30 menit saja naik mobil ke sini nyari parkir, dapatnya di ujung, saya jalan kaki, saya telepon Pak Afris, saya jalan kaki nih agak jauh parkirannya karena saya tanya APL mana, sana Pak. Saya udah sampai, ini APL bukan, sana lagi Pak. Saya jalan lagi, ini APL bukan, sana lagi Pak. Parkiran aja bikin susah gitu ya. Tapi kalau gara-gara parkiran aja kita udah mengeluh, malu sama Bunda Maria kan. Gara-gara parkiran aja kita ngeluh, susah banget nih di APL, ada banyak gereja, kalau udah pas jam gereja rame-rame tuh susah banget cari parkiran. Nggak usah gereja, balik lagi. Gara-gara parkir aja udah kemudian gak mau gereja. Malu kita sama Bunda Maria dan orang-orang zaman saat itu. 8 hari loh, 8 hari bayangkan. Yang ibu-ibu pasti yang mengerti, kalau bapak-bapak ngangguk-ngangguk juga belum tentu ngerti. Yang ibu-ibu pasti mengerti susah sakitnya seperti apa gitu. Kalau yang bapak-bapak yang ngangguk-ngangguk tapi kedalamannya nggak ngerti. Saya ngomong gini juga emangnya saya ngerti betul? Nggak juga. Tapi saya punya pengalaman waktu putri kami yang lahir 25 minggu. Ketika saya berdoa, kelihatannya nggak makin baik tapi makin buruk. Awalnya berdoa, dalam nama Yesus Tuhan Yesus sembuhkan. Tapi kemudian lama-lama, ya udah Tuhan terserah mau dicabut nyawanya cabut. Kalau mau sembuhkan, tapi jangan lama-lama. Kasihan anaknya. Istri saya dengar doa begitu nangis. Di situ saya sadar, saya sebagai suami tidak mengerti kedalaman rasa seorang ibu mengandung bayinya. Sampai kapanpun kita nggak akan betul-betul 100% dapat gripnya, nggak akan. Karena kita nggak akan pernah punya rahim yang laki-laki. Ya, 2 abad lagi mungkin saja kita nggak tahu. Tapi kalau 2 abad lagi kita bisa ciptain rahim di laki-laki, ya kita mesti bergumul, boleh nggak gitu kan? Tapi kalau sekarang kita nggak ngerti, sama sekali kita nggak ngerti. Nah karenanya Bapak yang terkasih, kalau hanya karena kesusahan tertentu kita jadi malas beribadah kepada Tuhan, datang ke gereja segala macam, kita sungguh akan malu sekali. Terus nanti waktu menghadap Tuhan, Tuhan tanya begini di penghakiman Tuhan. Asigor kemarin khotbah di APL Tower cuma parkir jauh aja kok kamu gak mau lagi khotbah di situ. Ibu bapak yang datang ke hadapan tahta Tuhan, ketemu Tuhan begitu. Kamu kemarin pelayanan atau gereja ke APL Tower, Galilee Church kok gak mau datang ke gereja hanya gara-gara gak dapat parkiran penuh terus kamu pulang. Terus Tuhan panggil, nih Ibu Maria, malu gak kita kalau kita kemudian disandingkan begitu? Jangan kita pikir loh semua yang kita kerjakan akan lewat begitu saja, jangan kita pikir begitu. Aman, pokoknya aman, gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu siapa bilang, Alkitab bilang saksinya seperti awan. Banyaknya gitu. Sekarang nih semua orang di surga yang sudah lebih dahulu berpulang kepada Bapa di surga, Alkitab bilang dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Kristus. Ibrani bilang mereka semua jadi saksi. Ngapain ngeliatin kita di bumi? Ngeliatin kita di bumi. Bukan cuma Allah yang maha tahu, mereka juga jadi saksi kita gitu. Ribut dikit, emangnya cuma Galilee Church di sini. APL Tower aja ada berapa gereja, belum Neo Soho, belum ke Mall Taman Anggrek, banyak. Emangnya cuma lu gereja di sini, gue disakiti, gue pergi aja dah gitu. Tapi sejujurnya saya mau beritahu banyak gereja sekarang, banyak orang gereja sekarang, banyak orang Kristen sekarang mentalitasnya tuh cengeng. Tersinggung dikit, pindah gereja gitu. Tersinggung dikit, pindah gereja, tersinggung dikit,
pindah gereja. Makanya tema saya perluas. Tema saya perluas menjadi ini, keluarga kuat, gereja kuat. Gereja hanya kuat kalau keluarga kuat, dan kita jadi kuat, keluarga kita kuat akan membangun gereja yang kuat. Harus seperti itu, makanya temanya saya extend seperti itu. Nah, Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau menekankan ini berulang-ulang. Berulang-ulang saya tekankan ini. Kalau kita mengeluh hanya karena perkara-perkara yang sepele sekali, kita akan malu nanti di kerajaan surga. Malunya bahkan lebih jauh begini, kalau Ibu Bapak ingat cerita perempuan Sirofenisia, ya, yang anaknya sakit keras segala macam, Tuhan bilang begini sama perempuan itu, nggak layak memberikan makanan kepada anjing. Terus ibu itu bilang begini, ya Tuhan, tapi anjing makan dari remahan yang jatuh dari meja tuannya. Terus Tuhan bilang begini, besar sekali imanmu, jadi seperti yang kau imani. Tahu nggak? Yesus itu jalan dari Galilea ke daerah Sirofenisia cuma buat perempuan itu. Terus balik lagi dia ke Galilea. Di kali yang lain dia pergi nyebrang ke Gerasa atau Gadara, ketemu orang gila di situ di pekuburan, cuma untuk nyembuhkan orang gila, dia balik lagi nyebrang danau. Saya mau tanya, kita berani nggak begitu? Hanya demi satu nih kita melayani, pergi ke kota lain. Kita pergi jalan kaki segala macam demi melayani satu orang lain. Kalau mau jujur nih, karena saya juga dosen, bukan cuma gembala dan pengkhotbah. Saya melihat banyak kualitas hamba Tuhan sekarang itu cengengnya minta ampun. Apa-apa harus dapat fasilitas. Saya kemarin diceritakan oleh wakil gembala saya, ada teman-temannya yang bilang begini, sesama pelayan mimbar bukan pengkhotbah. Lu di gereja itu main keyboard dapat PK berapa? Segini. Lu dapat berapa? Segini. Gereja lu buka lamaran gak? Gue mau kerja deh di gereja lu jadi main musik. Ini kacau loh. Kacau yang seperti ini. Karena berarti dia sebetulnya melayani sebagai hamba uang. Hamba uang. Dan ini yang saya amati di banyak gereja. Menyedihkan sekali. Bunda Maria datang ke Bait Allah baru 8 hari melahirkan dalam keadaan masih susah seperti itu, tapi taat. Dari Bethlehem ke Yerusalem loh. Bukan dari Rawamangun rumah saya ke sini, ini masih dekat, saya masih naik mobil, ini jalan kaki. Kota Bethlehem ke Yerusalem. Yesus juga begitu. Dari Galilea dia ke Sirofenisia demi satu perempuan ini, terus dia balik lagi. Terus kemudiannya ke Gerasa cuma demi satu orang gila menurut Markus, menurut Matius 2 orang gila. Dia balik lagi setelah itu. Just for one person. It means every person is important for Jesus Christ. Nah Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita belajar apa sih keluarga. Ini agak Bible study dikit gak apa-apa ya. Dalam Alkitab keluarga itu muncul sangat sering, 200 kali dalam 163 ayat. Dan biasanya ya hanya dalam konteks keluarga, nggak ada muatan teologis yang berat di dalamnya. Nah ayat pertama yang menyebut istilah keluarga dalam muatan teologis itu di Bilangan 29 ayat 18. Dia berkata begini, sebab itu janganlah diantaramu ada laki-laki atau perempuan kaum keluarga atau suku yang hatinya hari ini berpaling meninggalkan Tuhan Allah kita untuk pergi berbakti kepada Allah bangsa-bangsa itu. Janganlah diantaramu ada akar yang menghasilkan racun ipuh. Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya jadi teringat apa? Teringat waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, Musa meninggal digantikan Yosua, kemudian mereka sudah tiba di tanah Palestina, sudah bagi-bagi wilayah sesuai dengan petunjuk Tuhan, suku ini dapat ini dan seterusnya. Yosua kemudian berpisah, dalam pidato perpisahannya, Yosua bilang begini, pilihlah mana yang baik di antara kalian, menyembah Yahweh Tuhan Allahmu atau menyembah dewa-dewa yang engkau sukai. But as for me and my house, we will serve the Lord. Dia bilang begitu. Sekarang bayangkan, kalau seandainya seluruh bangsa Israel memilih menyembah dewa lain, apakah Yosua dalam keadaan yang membahayakan? Ketika Yosua berkata, pilih, kau mau pilih mana, Yahweh atau dewa-dewa? Kalau orang Israel bilang pilih dewa, itu kan membahayakan Yosua.
Tapi dia nggak peduli. As for me and my house, we will serve the Lord. Itu bahasa Inggrisnya. Saya ingat sekali karena saya pernah belikan satu kaset rohani buat papa saya tahun 90-an. Lagunya As for me and my house, we will serve the Lord. Itu perkataan yang asli disampaikan Yosua. As for me and my house, we will serve the Lord. Ini berkaitan dengan bilangan ini. Jadi kalau kita jadi suami, jadi istri, jadi orang tua, kita harus nyatakan seperti itu. Dunia boleh kacau dengan keadaannya, boleh menyembah siapa-siapa. But as for me and my house, we will serve the Lord. Harus itu. Kita harus menyatakan itu dalam rumah kita. Kita nggak boleh bilang gini, ya terserah anak gua mau jadi agama apa, mau gimana terserah dia. Nggak boleh begitu. Bilangan 29 ayat 18 menegaskan hal itu. Yang diulangi, bilangan 29 ayat 18, yang diulangi Yosua di pidato perpisahannya. But as for me and my house, we will serve the Lord. Sejak saya bertobat dan saya komitmen kepada Tuhan ingin jadi hamba Tuhan, maka saya ketika pacaran dengan istri saya sekarang tentunya, saya bilang begini. Istri saya itu kan dari GKI, saya waktu itu sudah GBI. Saya bilang begini, kita beda gereja. Pilihannya saya ikut kamu atau kamu ikut saya. Tapi saya lebih ingin kamu ikut saya. Kalau kamu nggak mau, kita nggak jadi pacaran. Saya bilang begitu. Istri saya kayaknya udah terlalu cinta, Pak. Jadi dia asik ya dong. Istri saya bilang, saya ikut kamu. Mengapa? Karena bagi saya begini, tidak mungkin dalam satu rumah, jangankan dua Allah atau dua ilah. Dua gereja yang berbeda saja itu nggak mungkin bagi saya. Nggak mungkin bagi saya. Jangankan dua agama yang berbeda, dua ilah yang berbeda. Dua gereja yang berbeda saja tidak bisa. Mengapa? Karena kita harus satu hati dalam rumah tangga, mengerjakan apa yang Tuhan panggil bagi rumah tangga itu. Dan ketika saya mulai pacaran dan saya katakan kamu ikut saya karena saya tahu arah saya harus di sini. Walaupun saya nggak tahu ke depannya seperti apa, tapi saya harus di sini, harus di sini. Dan sejak saat saya bertobat saya katakan sampai saya mati saya akan melayani Tuhan. Apapun yang terjadi. Ibu bapak waktu saya bertobat tahun 90-91 sudah 31 tahun yang lalu. Dari masih masa remaja saya, kemudian saya bilang begini, Tuhan saya ingin melayanimu. Gak jadi siapa-siapa juga gak penting. Gak jadi apa-apa juga gak masalah. Terus kemudian ada seorang yang bernubuat kepada saya begini, Asigor kamu dipanggil Tuhan untuk melayani di Sipirok. Sipirok di peta sekarang ada di peta. Tapi tahun 90-an saya cari di peta itu nggak ada di peta gitu ya. Ini kampung di Tapanuli Utara. Di peta waktu itu nggak ada gitu. Kalau sekarang sih sudah lumayan bagus. Tapi tahun itu nggak. Dan saya katakan, oke, kalau memang itu kehendak Tuhan, saya akan pergi ke sana lulus SMA. Saya bertobat itu dari kelas 2. Nah kemudian ketika sudah lulus SMA, maka kan saya harus menggenapi nubuat Tuhan kan. Maka saya carilah hamba Tuhan di Medan. Ketemulah satu hamba Tuhan di Medan dari GBI waktu itu saya katakan saya dinubuatkan oleh satu hamba Tuhan senior, pembina rohani saya bahwa Tuhan mau saya ke daerah Tapanuli Utara di tempat ini. Saya boleh nggak ke Medan melayani di gereja Anda, saya sekolah di sekolah Alkitab di Medan supaya setelah itu saya dikirim ke situ. Oh boleh, kemudian diatur segala macam, kemudian ketika diatur saya katakan gini, tapi saya mesti pamit sama papa saya. Bolehkah Bapak datang ke rumah saya, pamit sama papa saya? Kemudian iya saya datang. Dia datang, dia nyasar. Berjam-jam dia muter-muter gak ketemu rumah saya. Waktu itu kan belum ada smartphone seperti sekarang, gak pakai Gmaps gitu ya. Jadi cuma berdasarkan alamat, tanya sana tanya sini gak ketemu. Gak ketemu, besoknya beberapa hari lagi dia datang lagi, gak ketemu lagi. Besoknya lagi beberapa kali gak ketemu lagi. Dia balik ke Medan, dia balik ke Jakarta, kemudian dia coba cari lagi tempat saya, gak ketemu lagi. Dan sampai sekarang kami gak pernah ketemu lagi. Sampai sekarang. Jadi ketika 3-4 kali dia mencoba ke rumah saya nggak ketemu, saya simpulkan apa? Itu berarti bukan kehendak Tuhan buat saya.
itu berarti bukan kehendak Tuhan buat saya. Karena kalau memang kehendak Tuhan seperti yang dinubuatkan, dan memang kalau saya gini, kalau memang itu kehendak Tuhan ya saya kerjakan gitu. Dan ternyata keadaan membuat itu tidak terjadi, berarti itu bukan kehendak Tuhan. Lalu kehendak Tuhan apa? Ya saya sekolah pendeta di Jakarta, masuklah STT Jakarta, saya sekolahlah di situ. Nah Bapak yang terkasih, begitu saya masuk sekolah, saya nggak pusing mau jadi apa-apa. Saya bergelar S3 doktor dari Göttingen juga waktu saya masuk sekolah teologi 94, saya nggak pikir, pokoknya selesai sekolah saya melayani. Waktu lulus tahun 99 pun saya nggak mikir mau kemana-mana, bahkan saya waktu baru-baru pelayanan itu, saya sudah pelayanan ke penjara Tangerang, pria dan wanita, anak lelaki, anak perempuan, tapi isinya orang-orang gede semua. Namanya saja penjara anak lelaki, isinya laki-laki yang udah gede semua. Itu Selasa Kamis selama 3 tahun saya bolak-balik pelayanan di situ. Itu bisa naik motor tuh, pergi kering di tengah jalan hujan, nyampe di satu jalan lagi kering, nyampe lagi hujan, nyampe lagi kering, nyampe di penjara hujan. Sering sekali begitu. Karena dari Kayu Putih ke Tangerang berapa puluh kilometer itu bisa hujan kering sampai 5 kali begitu. Nggak pusing juga. Berapa kali sampai pernah hampir ditabrak truk segala macam karena Tangerang truk-truk besar begitu. Kemudian saya sempat pelayanan penjara di Cipinang, di Salemba, di Paledang Bogor, sampai kemana? Nusa Kambangan. Saya sudah sampai melayani Nusa Kambangan. Dan di situ saya melihat narapidana yang kelas-kelas kakap begitu. Saya punya satu pengalaman yang luar biasa di situ. Ketika ada yang hitam-hitam tinggi besar gitu, 190, 195, hampir 2 meter, gagah-gagah gitu, bandar narkoba yang bakal dihukum mati segala macam. Ada narapidana yang bunuh orang, pembunuhan berencana, pokoknya kasus-kasus yang serem gitu. Ketika saya khotbah, adakan altar calling, ternyata satu yang saya lihat. Ternyata seserem apapun mereka, ketika Roh Kudus jamah, nangis. Saya lihat, ya muka garang tapi nangis gitu. Nangis gitu. Dan ternyata dari situ saya melihat apa? Segarang-garangnya orang kalau Roh Kudus jamah, pasti akan dilembutkan hatinya. Segarang-garangnya gitu. Dan sejak saat itu, saya nggak takut lagi ngelihat orang yang garang-garang mukanya. Mau keling hitam segala macam saya nggak takut. Kenapa? Bukan karena kekuatan saya, karena saya kecil gini, ketemu yang 195 kan. Tapi yang membuat saya berani gini, lu boleh garang. Begitu Roh Kudus jamah lu bakalan jatuh di hadapan Roh Kudus. Gak akan bisa ngelawan. Karena saya lihat begitu, sampai nangis bombay gitu. Orang-orang yang gagah perkasa, mengakui dosanya di hadapan Tuhan dan mengakui lemahnya mereka di hadapan Tuhan. Nah yang saya mau cerita dari sini adalah bahwa sejak saya bertobat seperti komitmen saya bangun hidup saya bangun pelayanan saya bangun keluarga saya nggak pusing saya mau jadi apa, pokoknya sampai mati saya melayani Tuhan. As for me and my house, we will serve the Lord. Until when? Until we die. Until we die. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan melayani Tuhan sampai kapan? Sampai Tuhan panggil pulang. Ini Bilangan 29 ayat 18. Jadi mulai dari sekarang kita harus bangun komitmen ini. Keluarga saya harus keluarga yang di atasnya, di dalamnya mesbah Tuhan hadir di situ. Harus jadi komitmen kita. Nggak boleh begini. Ya suami gua aja yang melayani, gua mah nggak usah. Nggak boleh begitu. Saya cukup sering melihat hamba Tuhan yang istrinya pecicilan. Sering saya lihat seperti itu. Saya juga kemarin saya pelayanan minggu lalu di Sukabumi, saya diceritakan ada satu hamba Tuhan yang anak gadisnya, kalau lagunya gini, tek dung, tralala, tek dung, tahu kan tek dung? Suaminya, istrinya hamba Tuhan di Jakarta, tapi ternyata anaknya mengalami MBA. Kemudian disimpan di Bogor, Sukabumi, dilayani di sana. Terus anaknya bilang sama teman saya begini, Om beda ya sama papa saya. Kenapa memangnya? Papa saya gak punya waktu buat saya. Papa saya gak punya waktu. Kalau anggota jemaat telepon papa, Pak pendeta saya mau ketemu bapak. Itu jadwal janjian dengan saya bisa di cancel demi dia, demi si anggota jemaat, demi si majelis, demi si penatua bisa.
Kita udah lagi pergi nih, tiba-tiba papa ditelepon disuruh ketemu, pergi. Pokoknya tiap kali anggota jemaat minta papa mama datang, langsung datang. Janji dengan kami bisa di cancel seketika. Dan gak ada waktu buat kami. Yang terjadi akhirnya begitu. Dan di Alkitab, Musa gagal. Musa hamba Tuhan yang hebat itu gagal. Mengapa? Karena ketika Yosua menggantikan Musa, orang-orang Israel bilang apa? Anak-anakmu tidak seperti engkau. Yang lebih parah lagi imam besar Eli. Harus Samuel yang dipakai Tuhan yang masih kecil menggantikan imam besar Eli. Mengapa? Karena anak-anaknya ternyata bukan cuma mencuri dari persembahan yang diberikan kepada Allah di bait Allah, tapi juga bahkan memperkosa perempuan-perempuan di bait Allah. Mengerikan begitu. Imam besar tapi anak-anaknya begitu. Musa nabi terbesar bangsa Yahudi di perjanjian lama, anak-anaknya juga tidak berkenan di hadapan Allah. Maka saya komitmen begini. Kalau ada apa-apa dengan anak saya, semua pelayanan saya tinggalkan, saya urus anak saya. Satu ketika di waktu kami baru-baru datang ke Jerman, anak saya masuk TK, begitu lulus TK masuk SD. Waktu hari-hari pertama SD anak saya gak mau masuk ke kelas. Gak mau masuk, tiap kali dipaksa masuk anak saya nangis jerit yang pertama. Sampai guru sekolahnya, seorang ibu yang sudah cukup berumur bilang begini, Pak Sitanggang kalau kayak begini saya gak kuat, saya gak mampu ngurusin anak Anda. Saya pikir lalu bagaimana, ya bawa pulang. Saya bilang anak saya bodoh dong gak sekolah. Terus dalam hati saya gini, dalam pikiran saya, Tuhan saya layani gerejamu di Jerman. Waktu saya di Jerman, saya bukan cuma khotbah di Göttingen, pelayanan di Göttingen. Saya pelayanan ke Hamburg, saya pelayanan ke Bremen, saya pelayanan ke Frankfurt, saya pelayanan sampai ke Stuttgart, saya pelayanan sampai ke Denmark, Copenhagen, saya pelayanan juga sampai ke Roma, Italia, keliling Eropa saya pelayanan waktu itu. Terus saya bilang begini, Tuhan saya pelayanan begitu banyak melayani umat-Mu, tapi anak saya begini. Saya gak boleh membiarkan anak saya begini. Lalu apa yang saya kerjakan? I have to pay the price. 3 bulan tiap kali, karena di sana masuk sekolah SD itu jam 8. Tiap hari selama 3 bulan. Saya temenin anak saya di sekolah jam 8 pagi. Dia duduk di bangkunya, saya juga duduk di sebelah anak saya. Dia diajarin, saya dengerin apa yang diajarin. Selama 3 bulan dan saya spare waktu dari jam 8 sampai 10 sampai jam 11. Jam 1 baru dia pulang. Bayangkan, every day in 3 months. Bayangkan. Saya sampai bilang sama istri saya, kalau demi itu saya harus begitu, demi anak kita saya harus begitu, saya akan lakukan. Karena saya gak mau saya menyelamatkan banyak orang, tapi anak saya terhilang. Gak mau saya. Begitu kembali lagi ke Indonesia, kemudian anak saya kena demam berdarah, trombositnya sampai tinggal 13.000. Udah pecah semua pembuluh darah di tangan jadi hitam begini. Padahal istri saya kan orang Minahasa, putih gitu kan, gak kayak saya gitu kan. Gitu ya, anak istri saya kan orang Minahasa, kinclong warna kulitnya gitu. Saya sengaja perbaikan keturunan. Perbaikan keturunan gitu. Anak saya juga kulitnya lumayan terang, sampai jadi hitam karena pembuluh darahnya pecah. Terus ketika dalam kondisi lagi gawat-gawatnya dia bilang gini, Papa, saya lihat di situ ada orang tinggi besar. Saya tidur di bawah, dia tidur di kasurnya. Terus saya tanya, kenapa saya dibangun? Kenapa ada orang tinggi besar, katanya tinggi 3 meter hitam gitu dengan tongkat besar. Saya bilang, itu malaikat pencabut nyawa ya, jangan-jangan ya. Saya jadi takut gitu, terus kemudian saya ajak anak saya berdoa, saya pimpin pengakuan iman, saya pimpin dia supaya menyerahkan hidupnya sama Tuhan itu cukup panjang gitu, setengah jam saya ajak anak saya gitu. Dan dalam hati muncul lagi gini, Tuhan jangan sampai saya layani banyak orang, tapi saya kehilangan anak saya. Karena anak saya lihat penampakan seperti itu, walaupun secara medis, psikologis itu, atau psikologi klinis itu halusinasi dalam keadaan yang seperti itu gitu. Tapi kan memang iblis itu ruangnya memang di ruang halusinasi. Begitu. Orang psikologi memang tidak percaya ada roh-roh jahat sehingga itu selalu dikatakan halusinasi. Tapi dunia roh itu memang wilayahnya di dunia halusinasi itu. Maka saya percaya bahwa itu adalah serangan kuasa gelap. Dan saya katakan, saya ajak pimpin anak saya berdoa dan kemudian saya bilang, Papa tidur di sebelah. Jadi di kasur yang sempit saya berduaan, saya peluk anak saya. Terus dalam hati saya menjerit seperti itu, jangan sampai saya kehilangan anak saya.
Sementara saya melayani banyak orang. Jadi di sini nanti kita ada Lead Academy Graduation. Ibu Bapak jadi pelayan-pelayan Tuhan. Ingat, jangan sampai engkau kehilangan keluargamu. Sementara engkau sibuk melayani di luar atau orang-orang lain. Yang paling pertama harus engkau layani suami, layani istri dan anak-anakmu. Istri layani suami dan anak-anakmu. Tidak boleh ada ini yang seperti ini dalam keluarga kita. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, firman Tuhan di Matius 5 ayat 13 sampai 16 ini bercerita tentang garam dunia. Ada dua perumpamaan di situ, garam dan pelita, begitu ya. Garam, Alkitab Yesus bilang berkata begini, apa gunanya garam kalau kehilangan keasinannya? Karena pada waktu itu garam itu dicampur di dalam benda-benda tertentu termasuk kapur segala macam yang dimasukkan misalnya ke dalam sup sehingga kemudian garamnya itu hilang rasa garamnya, tinggal sisa-sisa kapurnya itu. Nah, pada zaman waktu itu di Israel orang bikin jalan pakai sisa-sisa itu ditaruh di tanah diinjak-injak. Makanya Tuhan bilang di situ, apa gunanya lagi selain diinjak-injak orang, kata Tuhan. Maksudnya seperti itu konteksnya. Nah, Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dikatakan tidak ada manfaat lagi selain dibuang dan diinjak-injak. Kata tawar di situ, itu dari kata morante. Ibu-ibu yang sudah umur 40, 50, 60 tahun, ingat ya dulu ada taksi morante ya. Nah, ini dari sini rupanya. Yang artinya tawar atau hambar. Tapi juga bisa berarti bodoh dan bebal. Jadi kalau kita tidak jadi garam, di mata Tuhan kita bodoh dan bebal. Nah, garam, alos itu campuran sodium tadi yang saya ceritakan dengan materi yang lain. Bisa sayur-sayuran atau bahan-bahan lain termasuk kapur dan seterusnya. Jadi kalau garamnya hilang, zat garamnya dia diinjak-injak untuk jadi jalan begitu. Kalau sekarang kan kita pakai cor, pakai aspal segala macam. Zaman itu pakai seperti itu. Untuk yang daerah Palestina, kalau di Roma tentunya beda lagi gitu. Kalau ibu bapak nanti misalnya ada berkat gitu, pergilah ke kota Roma, carilah Basilika Sang Petri Sang Pauli, the Church of Saint Peter and Saint Paul the Martyrs. Maka ibu bapak nanti akan temu satu spot 10 meter kali 2 yang dipagerin begitu. Dan itu adalah jalanan peninggalan 2000 tahun yang lalu dari bebatuan. Begitu. Jadi teknologi zaman waktu itu walaupun ya belum semaju kita, tapi rupanya jalan raya sudah banyak waktu itu. Nah, kalau di Palestina dari situ. Jadi Tuhan bilang apa gunanya lagi selain dibuang dan diinjak-injak orang. Walaupun berarti sebetulnya masih ada sedikit kegunaannya. Tetapi tidak digunakan untuk tujuan yang mulia. Tadi doa saya, kiranya kita digunakan oleh Tuhan untuk tujuan-tujuan yang mulia. Amin. Jangan sampai kita jadi garam yang kehilangan garamnya. Nah, kapan Tuhan pakai kita untuk tujuan yang mulia? Ketika kita jadi garam. Ketika kita jadi garam. Tetapi ketika kita berhenti jadi garam, maka kita berhenti jadi alat yang digunakan untuk tujuan yang mulia bagi kemuliaan Tuhan. Nah, Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perumpamaan yang kedua terang dunia. Yesus mencontohkan terang dunia dengan kota. Kota ada di atas bukit. Mengapa kota ditaruh di atas bukit? Supaya kalau dia lihat dari jauh ada musuh datang, dari jauh dia sudah tahu, oh ada musuh. Sehingga dia bisa tembak musuh dengan panahnya. Mengapa? Karena kalau dari bawah ke atas tembak panah, gravitasi akan membuatnya lama-lama jatuh. Tapi kalau dari atas, gravitasi justru akan mempercepat panahnya. Sehingga ada keuntungan. Nah, kota pada zaman itu banyak dibangun di atas bukit. Dan Tuhan katakan terang yang ada di atas kota akan terlihat dari jauh. Terlihat dari jauh. Nah, Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terang membuat semua yang tersembunyi menjadi terlihat. Di khotbah saya di sini juga saya pernah katakan kalau misalnya seperti ini, terang seperti ini saya bisa melihat ada sambungan di situ karena ada terang, sambungan kabel. Sampai terlihat seperti itu. Tetapi kalau nggak ada terang maka nggak kelihatan itu. Dengan kata lain terang itu menunjukkan yang tersembunyi, yang tidak terlihat. Makanya Tuhan bilang kalau terang di dalam dirimu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Berarti ini bicara apa sih sebetulnya? Standar moral. Kita harus punya standar moral yang kemudian orang bisa tahu, oh ini salah, oh ini benar, oh itu baik, oh itu buruk, oh itu tepat, oh itu keliru, oh itu tidak bertanggung jawab, oh itu bertanggung jawab.
Ini 4 prinsip etis sebetulnya. 4 prinsip etis dalam pengambilan keputusan etis Kristiani. Benar, salah, baik, buruk, tepat, keliru, bertanggung jawab, dan tidak bertanggung jawab. Ketika Tuhan bicara terang, ini yang Tuhan bicarakan. Jadi terang itu berarti segala yang kita lakukan benar. Bukan salah, baik, bukan buruk, tepat, bukan keliru, bertanggung jawab, bukan tidak bertanggung jawab. Maka kalau kita adalah seorang Kristen yang benar, menjadi terang itu adalah hidup dalam kebenaran, bukan dalam kesalahan, hidup dalam kebaikan, bukan keburukan, hidup dalam ketepatan, bukan kekeliruan, hidup dalam penuh pertanggungan jawab. Semua yang kita lakukan bisa kita pertanggungjawabkan. Nah, terkait dengan keluarga, berarti apa? Berarti Allah hadir sebagai sumber garam yang membuat kita punya rasa garam dan jadi sumber terang. Kita bukan sumber terangnya adalah Tuhan. Kita seperti lampu yang kalau nggak ada listriknya tidak akan nyala. Energi listriknya itu Tuhan, kita lampunya. Jadi dengan kata lain, Allah harus jadi tuan, jadi majikan, bahkan raja atas keluarga kita. Keluarga secara umum maupun satu persatu anak-anak kita. Tiap pagi anak-anak saya kalau bangun saya katakan yuk kita berdoa. Kalau anak saya yang gede saya suruh doa sendiri, anak saya yang kecil saya yang pimpin doa. Kalau malam juga kami ajak doa. Nah, Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keluarga karenanya harus menjadi keluarga seperti ketika keluarga dipimpin oleh Tuhan Allah. Pertanyaannya nih sekarang, siapa yang memimpin keluarga kita masing-masing? Ukurannya itu dari nilai, values. Values dari keluarga kita itu apa? Values dari keluarga kita itu apa? Itu indikator keluarga saya dipimpin oleh Tuhan atau tidak. Keluarga adalah institusi yang pertama, lembaga pertama yang Allah bikin. Kejadian 1 ayat 27 Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dan kemudian Allah memberkati mereka sebagai suami istri. Kejadian 2 ayat 4 sampai 25 dijelaskan secara lebih rinci bagaimana Allah menciptakan pria Adam yang berarti manusia, wanita Hawa yang berarti hidup. Diceritakan secara rinci di situ. Dan kemudian Ibu Bapak yang terkasih, Kejadian 1 ayat 28 ada perintah Hawa dan Adam untuk beranak cucu, berpopulasi, bertambah banyak, berprokreasi. Dengan kata lain, seks itu kudus dalam rumah tangga, dalam hubungan suami istri. Mengapa? Karena Allah ciptakan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Seksualitas itu kudus karena diciptakan Allah inherent pada diri Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Karenanya harus dilakukan dalam sistem yang Allah tetapkan, yaitu suami istri yang diberkati oleh Allah. Yang diberkati oleh Allah. Dunia boleh punya modelnya, tapi kita harus bertahan pada firman Tuhan. Amin. Harus bertahan pada firman Tuhan. Kalau dulu Pak Jason, Pak Nando menikahi istri seperti gelas wine. Itu ya. Istri saya tapi dari saya belum nikah itu udah rata kanan rata kiri. Dari gadis begitu. Nah, kita mungkin waktu suami menikah istri masih seperti gelas anggur. Begitu kan? Setelah nikah punya anak 1, 2 rata kiri rata kanan. Setelah nikah punya anak ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10, ke-11. Anak-anak jadilah ke-11an sepak bola. Yang jadi bola ibunya. Karena melebar ke kanan dan ke kiri. Sesuai janji firman Tuhan kan, melebar mengembang ke kanan dan ke kiri kan. Bapak ketawa. Semoga istri Bapak tidak begitu ya. Nah, Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, anaknya jadi ke-11an, ibunya jadi bola. Bapaknya nendang, gol. Gitu. Terjadilah huru-hara dalam rumah tangga. Waktu nikah atau waktu pacaran gandengan tangan mesra gitu. Wah, kayak drama Korea gitu ya. Kalah malah drama Korea. Begitu udah jadi bola,
Istrinya 200 meter di depan, suaminya 200 meter di belakang. Pura-pura nggak kenal gitu. Saya sering loh begitu kalau acara pesta orang Batak atau acara-acara yang lain kawinan. Itu saya suka lihat suaminya di depan situ, istrinya di belakang. Udah gitu suaminya jalan cepet-cepet begini. Terus suaminya bilang begini, "Mah cepet." Padahal yang bikin dia lambat kan suaminya. Nah Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Begitu dalam keadaan begitu, si suami mulai lihat yang mudah-mudah gitu. Ngelihat boleh nggak? Itu yang jawab boleh, Pak Nando, ibu-ibu loh. Ibu-ibu yang bilang boleh. Ini ibu-ibu kasih izin pada suaminya. Lo lihat boleh ya, tapi nggak boleh lebih. Lo lihat boleh, berani lebih, gitu ya. Sebetulnya begini, kalau kita suami, ya, kita semua adalah manusia yang lahir dalam dosa. Laki-laki semua dalam kedagingan. Sebagai manusia yang di dalam dosa, lahir dalam kedagingan, dorongannya pasti melihat. Dorongannya pasti melihat. Ibu-ibu bilang tadi ngelihat saja boleh. Tapi dalam pertumbuhan jadi manusia rohani, makin bertumbuh, dia tidak akan lagi lirik kanan lirik kiri. Mengapa? Karena di kepalanya bukan lagi itu. Yang ada di kepalanya sebagai manusia rohani yang bertumbuh keluar dari kedagingannya jadi manusia rohani yang dipikirkan adalah bagaimana saya memuliakan Tuhan di sepanjang kehidupan saya. Bagaimana apapun yang saya lakukan, saya melakukannya bagi kemuliaan Tuhan. Sehingga nggak ada tempat sedikit pun untuk ngelirik perempuan lain. Amin atau amin? Amin, harus begitu. Kacamata kuda. Nggak perlu pakai kacamata kuda, karena tanpa kacamata kuda pun dia lurus ke depan lihatnya. Karena memang pikirannya sudah tidak ada ruang. Suami-suami yang bilang amin, ibu-ibu soalnya. Suami-suami amin. Tadi yang bilang amin itu ibu-ibu soalnya. Nah, di Efesus 5 ayat 22-33 dikatakan begini. Hai istri, tanduklah suamimu. Kamu ketawanya kencang, udah nikah ya? Udah nikah? Sering ditanduk sama istri. Istrinya di mana, Pak? Nggak mau ngaku. Nggak, saya bercanda ya, Pak. Karena Bapak ketawanya kencang sekali. Dari hati gitu. Nah, Alkitab bilang, hai istri, tunduklah kepada suami. Nah, waktu saya ke satu daerah yang mayoritas Kristen, saya nggak perlu sebut tempatnya. Kemudian juga mahasiswa kami praktek ke daerah itu, waktu pulang praktek kami ada pertemuan. Ini kami ada mahasiswa praktek juga sekarang semua gitu. Nanti waktu balik saya jadi mentor, pasti ada cerita-cerita. Nah, salah satu ketika beberapa tahun yang lalu, mahasiswa saya datang, kami kumpul, bikin refleksi teologis, saling ceritalah begitu, berbagi hasil laporan, termasuk kajian teologisnya. Seorang mahasiswa bilang gini, Pak Sigor, pendeta di tempat di mana saya praktek itu suka sekali jadikan istrinya sangsak tinju. Udah gitu, pendetanya pakai ayat, hai istri tunduklah pada suami. Kalau masih jemaat biasa masih oke ya. Bukan oke dalam pengertian saya menyetujui ya, dia nggak ngerti firman, maksud saya begitu. Tapi kalau pendeta kemudian gunakan ayat itu untuk mukulin istrinya, ini kan pendetanya keterlaluan banget gitu. Nah kalau pendetanya begitu, bayangkan jemaatnya, petinju semua isinya tuh gereja gitu. Petinju semua. Nah ini sering disalahgunakan. Maksud tunduk di sini bukan berarti tunduk mati karena ada syarat. Syaratnya apa? Istri menuruti perkataan suami, berarti perkataan suami harus layak dituruti. Atau perkataan suami mesti berisikan hal-hal yang baik, yang kudus, yang benar, yang membangun. Jadi beban besarnya di mana suami? Kalau engkau ingin istrimu taat padamu, menurutimu, maka kewajibanmu adalah perkataan-perkataanmu harus apa tadi? Baik, kudus, benar, dan membangun. Bukan kemudian jadi suami yang menindas. Banyak orang mengabaikan poin di bawah itu. Kalau hai istri tunduklah pada suami, ini ada suami yang colek-colekan sama istrinya.
Saya nggak mau lihat ah. Suaminya langsung begini. Jadi perkataan suaminya harus layak didengar. Makanya berarti suaminya harus banyak belajar firman Tuhan. Supaya kata-kata yang keluar istrinya bilang, oh ya benar ya begitu. Oh benar ya begitu. Tiap kali saya khotbah, ini di sini saya 2 kali saya nggak ngajak istri saya. Biasanya kalau saya khotbah saya ajak istri saya. Seperti ke Sukabumi saya ajak istri saya. Dan kemudian apa yang saya tanya sama istri saya setelah saya khotbah. Saya akan tanya istri saya gini, khotbah saya tadi bagaimana? Dan saya jadikan istri saya kritikus terhebat. Karena seburuk apapun kritik istri saya, dia sampaikan karena dia mengasihi saya. Itu yang saya kerjakan. Jadi istri saya bilang gini, tadi kamu begini, tadi kamu begini, tadi kamu begini, dan kamu sampaikan ini. Terus kemudian istri saya juga akan bilang gini, saya diberkati dengan apa yang kamu sampaikan, ternyata begini, begini ya. Terus kami review. Itu yang saya lakukan sebagai sepasang suami istri hamba Tuhan. Jadi omongan saya harus omongan yang memang baik, kudus, benar, dan membangun. Nah, kemudian suami diperintahkan kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Dan ada tambahannya, dan mati bagi jemaat. Dengan kata lain begini, istri tunduk pada suami, suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat dan mati bagi jemaat. Itu berarti apa? Suami harus mengasihi istri dengan cara Kristus mengasihi jemaat. Yang berarti suami juga harus rela mati bagi istri. Amin. Pasti ibu-ibu lagi yang bilang amin kan? Suami-suami amin. Ini Alkitab yang bilang, bukan diada-ada. Nah sebetulnya kalau 2 prinsip ini kita kerjakan, rumah tangga kita pasti harmonis. Mengapa? Karena si istri tunduk pada suami, si suami menyampaikan yang baik, kudus, benar dan membangun kepada istri dan mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat dan rela mati bagi istrinya. Bukan rela mati bagi istri orang lain. Ketika orang lain, istri orang lain masuk, dia bukain pintu buat istri orang lain. Begitu istrinya mau masuk, masuk aja sendiri lu bisa buka pintu. Nggak seperti itu. Nah Bapak yang terkasih, kalau relasi ini kita bangun betul-betul, pasti harmonis. Pasti harmonis. Nah persoalannya adalah suami-suami. Apakah engkau mengasihi istrimu seperti Kristus mengasihi umat dan rela mati bagi umat? Saya kalau pemberkatan nikah itu yang saya tanya. Kepadamu suami, apakah engkau mengasihi istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat dan rela mati bagi jemaat? Kamu rela mati gak bagi istrimu? Kalau gak rela saya gak berkati. Bubar saja, ya gak jadi. Kalau gak rela mati gak jadi. Di sini suami-suami ada yang pura-pura tidur lu gak dengerin saya. Suami-suami. Ini karena masih segini, kalau nanti berkembang banyak saya udah gak bisa lagi seperti itu kan udah terlalu jauh ngelihatnya begitu ya. Kalau kita lakukan ini kita akan memiliki rumah tangga yang harmonis. Dan anak-anak akan lihat papa mama saya harmonis. Dan anak-anak kita, ini indikator loh. Rumah tangga yang baik, orang tua yang harmonis. Ya, anak perempuannya pasti pengen punya suami seperti papanya. Anak lelakinya pasti pingin punya istri seperti mamanya. Pasti, itu indikator. Indikator, gampang saja. Dan rumah tangga yang baik, anak perempuannya pasti lengket dengan papanya. Anak lelakinya pasti lengket dengan maminya. Keluarga yang baik, anak lelakinya akan menghargai lawan jenis. Keluarga yang baik, orang tua yang baik, anak perempuannya tidak akan mudah jatuh tergoda oleh laki-laki lain. Tidak akan. Mengapa? Karena kalau dia papa yang baik, dia akan menyayangi anak perempuannya. Sehingga kalau anak perempuannya, Pak kita gandengan tangan boleh sebentar Pak. Bapak duduk aja gak apa-apa. Nah kalau anak perempuan kita tidak dikasihi oleh papanya, ketika si perempuan disentuh laki-laki lain begini, so thank you Pak. Maka anak perempuannya akan begitu. Ada getaran yang sesuatu yang berbeda begitu. Akan ada getaran yang berbeda.
Dan itu menyesatkan. Itu menyesatkan. Saya melayani 3 tahun seorang yang pada satu sisi punya gangguan psikologis, bipolar dan borderline. Pada sisi yang lain punya gangguan klinik. Nyi Roro Kidul suka datang nyerang segala macam. Dan ketika dia ngamuk dia gores-gores tangannya sampai berdarah kiri kanan segala macam. 3 tahun saya layani dia. Dan ternyata salah satu sebabnya apa? Papanya selingkuh dengan sekretarisnya. Terus papanya kemudian bahkan menikahi perempuan yang lain, menceraikan mamanya. Dan dari kecil usia 4 tahun, papanya tidak lagi memperhatikan anaknya, si perempuan ini. Tapi dari lahir si anak perempuan ini selalu diabaikan oleh papanya. Sehingga yang terjadi adalah kemudian di ujungnya dia mengalami problema-problema besar seperti itu. Satu lagi yang saya layani, ada teman saya layani juga, begitu juga. Seorang branch manager dari sebuah bank ketika di akhir tahun anggaran ada keuntungan besar, bikin party gitu dengan karyawan-karyawannya. Branch manajernya seorang ibu sudah menikah punya anak, ibu relatif muda, eksekutif muda. Lagi bikin party-party begitu tiba-tiba karyawannya jatuh ke pangkuan. Jatuh ke pangkuan karyawannya. Begitu jatuh ke pangkuan karyawannya kemudian tiba-tiba si ibu itu jatuh cinta sama karyawan itu. Terus pergi dengan karyawan itu. Meninggalkan suami dan anak-anaknya. Awal-awalnya keluarganya bilang ini disantet, ini dipelet, diguna-guna. Keluarganya meyakini begitu. 6 bulan dia pergi. Kemudian teman saya menangani 6 bulan mencoba supaya ibu ini terbuka. Setelah 6 bulan terbuka, 6 bulan kemudian baru proses pemulihan. Ternyata apa? Ternyata papa mamanya pada dia usia 5 tahunan itu perang luar biasa. Kacau betul-betul, banting-banting segala macam. Terus papanya pergi dengan perempuan lain dan tidak pernah lagi bertemu dengan si anak perempuan ini, si ibu ini ketika masih kecil. Nah waktu mereka masih kecil, waktu si ibu ini masih kecil, si papa itu suka mangku anak perempuan itu di pangkuannya. Tapi begitu usia 5 tahun terjadi huru-hara rumah tangga papanya nggak pernah lagi, maka kemudian itu jadi trauma bagi si anak perempuan. Biar aja nggak apa-apa, biar aja. Biar aja. Karena anak-anak lebih baik main di bait Allah. Betul, lebih baik biar dia main di bait Allah daripada dia main di luar sana. Nah, ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika si anak dipangku oleh papanya kehilangan, ya kemudian tidak dipangku lagi, itu jadi trauma. Dan ketika si karyawan kemudian dia terjatuh di pangkuan karyawannya, pengalaman traumatis di masa lalu menimbulkan itu. Sehingga dengan kata lain apa? Biar saja Pak, biar saja. Gak apa-apa, biar saja, biar saja. Ini bait Allah, kita percaya di sini hadir roh Allah toh. Dan kita percaya roh Allah juga memelihara dia gitu. Yang penting diawasi jangan sampai jatuh ke bawah gitu kan. Nah ibu bapak yang terkasih ternyata apa? Pengalaman jatuh itu yang membuat kemudian dia jadi jatuh cinta. Karena ada pengalaman trauma yang muncul pada waktu itu. Nah ibu bapak yang terkasih sekali lagi saya mengulangi. Indikator bahwa keluarga kita baik itu dari relasi kita sesama yang terwujud dari anak-anak tadi. Nah ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karenanya kita mesti komitmen membangun hubungan rumah tangga suami istri seperti ini. Karena nanti anak-anak kita akan lihat, oh papa saya seperti ini, oh mama saya seperti ini. Sehingga kemudian anak-anak kita bertumbuh, saya ingin jadi seperti papa, saya ingin jadi seperti mama. Jangan sampai kita kemudian membangun rumah tangga di mana anak-anak bilang, saya nggak mau jadi seperti papa. Jangan sampai anak-anak perempuan bilang, saya nggak mau seperti mama. Jangan sampai seperti itu, karena di situ kita sudah lihat gagal. Nah ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa bagian dalam Alkitab bicara mengenai hubungan suami istri. Suami mesti mengerjakan tanggung jawabnya kepada istri dan demikian sebaliknya. Masing-masing suami atau istri harus mengerjakan tanggung jawab dan harus dia kerjakan sungguh-sungguh dalam kasih Kristus. Nah, sebagai penutup ibu bapak yang terkasih, kalau kita kerjakan semua ini, maka keluarga kita akan jadi kesaksian. Dan ketika misalnya ada keluarga-keluarga lain di gereja ini atau di tempat-tempat lain, di rumah, di arisan, di keluarga segala macam, lihat, oh keluarga itu luar biasa. Apa sih rahasianya? Maka kita bisa jadikan kehidupan rumah tangga kita kesaksian. Dan rumah tangga yang seperti inilah yang kemudian membangun keluarga gereja. Karena gereja ini adalah keluarga. Bagi firman Tuhan, bagi apa yang firman Tuhan sampaikan, the church is an extended family.
Gereja itu adalah keluarga yang diperluas. Jadi kalau keluarga di kita baik, maka gereja kita akan baik. Kalau keluarga kita kuat kita bangun, maka pondasi gereja kita akan kuat. Kalau misalnya pun ada keluarga yang hancur-hancuran datang ke Galilee Church Indonesia, maka ketika dia lihat keluarga-keluarga yang sudah dipulihkan, maka keluarga-keluarga yang hancur, yang datang kepada Tuhan dengan penuh derai air mata, mereka bisa lihat, oh ada pengharapan. Di gereja ini kasih Kristus bukan hanya diberitakan, tapi diperagakan. Dan saya ingin jadi bagian dari gereja ini. Amin. Mari kita bangkit berdiri.